Umi Rohun kan anak pertama. Logika kita sebagai manusia Indonesia, anak pertama itu selalu melekat pada panggilan bapaknya kan. Misalnya saya ini punya anak namanya Kaisa, anak pertama saya. Makanya orang-orang manggil saya Bapak Kaisa atau Abi Kaisa, Bu Kaisa. Nah, kalau Maulana Syekh misalnya menempatkan logika itu, misalnya beliau dipanggil Abu Rohun saja, mau kemana? Mau nyari Abu Rohun. Udah mungkin sekarang makin begitu. Tapi Maulana Syekh saking adilnya beliau selalu menempatkan posisinya di tengah-tengah. Makanya di hizib atau di mana beliau memberikan nama beliau itu Abu Rohun Warihanun, bapaknya Umi Rohun dan Umi Rehanun. Abu Rohun Warihanun. Tidak ada mungkin di dunia ini yang menggunakan istilah seperti itu, hanya Maulana Syekh. Kemudian dari segi apapun itu, beliau selalu adil pada dua putri beliau, termasuk pada cucu-cucu beliau. Misal yang viral sekarang ini kan ada Raden Tun Guru Bajang, Kiai Haji Zainuddin Asani, dan ada kalau di Panca Tun Guru Bajang Zainul Majdi. Jadi dua nama ini, Zainuddin Asani dan Zainul Majdi, memang Maulana Syekh sendiri yang berikan, ya, supaya terkesan sama itu. Zainuddin Asani, Zainuddin kedua, Zainul Majdi, Zainuddin Abdul Majid gitu. Silakan Anda menentukan pilihan kepada siapa yang Anda yakini untuk Anda ikuti, tetapi jangan sampai melupakan yang lainnya, karena mereka adalah saudara kita juga. Berbeda itu adalah hal yang memang harus ada, tetapi jangan sampai berbeda itu membuat kita pecah. Maksudnya pecah ya pecah, jangan sampai membuat terjadi pecah persaudaraan itu. Beliau saudara kita sesama Maulana, sesama murid Maulana Syekh, sesama Islam, sesama yang hizibnya sama gitu. Makanya ketika kita ketemu dengan Nahdlatul Wathon, kalau saya misalnya diminta memimpin hizib atau apa, selalu pikiran saya itu ketika ketemu dengan Nahdlatul Wathon, misalnya wa anta ja'ala li Nahdlatul Wathon, pikiran saya keduanya, kepada Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Wathon yang dianjani itu. Wa anta ja'ala li Nahdlatul Wathon bi madarisiha, ya, dan jadikanlah Nahdlatul Wathon, baik Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah maupun Nahdlatul Wathon yang dianjani bi madarisiha wa majalisiha, dan seterusnya. Ya, berbeda itu jangan disoal lah, berbeda itu kan memang Anda dengan pasangan Anda juga bisa berbeda kok, istri, anak dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Allahumma shalli ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin wa ammir Nahdlatul Wathon ad-diniyyah al-islamiyyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kembali kita mencoba merespon pertanyaan. Saya buka dulu inbox. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa harus berbeda? Kenapa harus berbeda? Bukankah gurunya sama, hizibnya sama?
Bukankah gurunya sama, hizibnya sama? Berasal dari satu kenapa harus berbeda? Yang pertama mungkin kita harus pahami bahwa berbeda itu adalah sunnatullah. Maksudnya ya memang ya manusia diciptakan dengan diberikan satu instrumen yang membuat terjadi perbedaan. Apa itu? Kan kita beda dengan malaikat ya. Malaikat kan tanpa protes, diperintah menjalankan ini, ditugaskan ini, tidak ada malaikat yang protes. Nah, berbeda dengan kita manusia, ada instrumen yang membuat kita itu berbeda. Apa itu? Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Bahasa kita itu, kita punya akal, yang dengan akal itu kita mencoba memikirkannya dengan cara, metodologi, dengan pola tingkah yang pasti berbeda satu dengan lainnya. Tadi saya katakan berbeda itu adalah sunnatullah, karena memang jangankan kita manusia dengan manusia, mungkin Anda tahu bagaimana sejarahnya iblis itu dikeluarkan dari surga ya. Iblis dikeluarkan dari surga karena memang apa ya, dia berbeda pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ya kalau nggak salah, coba dibuka di surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, jadi ada percakapan di sana. Apa kata Allah? Qala, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Kata Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Apa kata iblis? Jawab iblis. Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Maksudnya Nabi Adam. Khalaqtahu min tin, khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Jadi berbeda itu memang, jangankan ya sesama organisasi ya, sesama murid Maulana Syekh, sesama apa ya, keturunan Maulana Syekh, berbeda itu apa ya, boleh ada yang paling tinggi lah, Nabi apa Allah dengan iblis berbeda pandangan terhadap saya maaf ya, mungkin saya salah ya, tapi saya pikirnya Allah saja dengan iblis berbeda pandangan terhadap Nabi Adam. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kenapa engkau tidak mau bersujud padahal itu perintahku, katanya Allah. Apa kata iblis kemudian menjawab? Qala ana khairum minhu. Ya, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani, saya diciptakan min nar, dari api. Wa khalaqtahu, sementara dia diciptakan dari min tin. Nah, kita turunkan misalnya lebih kecil lagi. Nabi dengan Nabi, misalnya Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Kita ada kisahnya itu. Beliau berbeda pandangan.
Kemudian turun lagi misalnya ya Nabi dengan para sahabat, misalnya yang paling dekat itu, yang paling banyak kita tahu itu Sayyidina Umar kan saling bukan membantah, tapi beliau punya pandangan berbeda terkait hal ya kepada Rasul. Misal bagaimana cara memberikan isyarat bahwa waktu azan sudah tiba misal. Nah, Sayyidina Umar kan pandangannya berbeda, Rasul pandangannya berbeda. Begitupun dengan sahabat yang lain. Itu Nabi dengan Rasul, sahabat dengan Rasul. Kemudian sahabat dengan sahabat sering terjadi perbedaan. Sahabat dengan sahabat ini. Makanya ada kubu keluarga ya. Ada kubu sahabat ketika menentukan pengganti Rasul. Siapa yang lebih pantas? Apakah Sayyidina Ali dari keturunan dari keluarga ataukah Sayyidina Abu Bakar, sahabat dengan sahabat. Kemudian ulama dengan ulama juga berbeda pendapat, dan seterusnya sampai sekarang kita ya tuan guru dengan tuan guru, anak dengan anak berbeda pendapat terhadap hal, karena ada instrumen yang membuat kita itu, ada instrumen yang membuat kita tuh memilih untuk apakah setuju apa tidak dengan konsep-konsep itu. Nah, saya kalau misalnya mau melihat ya bagaimana dengan kita di muridnya Maulana Syekh ini, saya izin sekali, saya minta izin, mudah-mudahan saya salah ini, salah berpersepsi ya. Saya membayangkan bagaimana keluarga Maulana Syekh ini dengan, saya izin ya, dengan keluarganya Nabi Ibrahim, saya izin sekali. Ini hanya pendapat pribadi yang mungkin sangat salah ya. Nabi Ibrahim punya punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah lama tidak memiliki anak. Pada akhirnya Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim menikah lagi, dan menikahlah beliau dengan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar pada akhirnya punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Begitu Nabi Hajar punya anak, Siti Sarah juga hamil, punya anak namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ismail terus sampai keturunannya, terus sampai ketemulah Nabi Muhammad sebagai keturunan panjang dari Nabi Ismail. Sementara Nabi Ishak kan melahirkan mungkin ada 14 nabi ya. Nabi Yakub, kemudian ada Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Nabi Harun ya, saudara Nabi Musa ya. Kemudian anaknya Nabi Harun, Nabi Ilyas. Kemudian dari Nabi Sulaiman itu ada Nabi Isa, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. Oke. Nah, dari seluruh nabi, para nabi dan rasul yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan kitab yang kita kenal itu ada 4. Ada Al-Qur'an diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari 4 kitab ini, 3 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Sementara 1 kitab ini diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak segenerasi dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kalau segenerasi mungkin terjadi perdebatan panjang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus setelah para nabi-nabi sebelumnya sudah wafat gitu, dan berikan kitab Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya itu.
Maksud saya begini, Nabi Ibrahim punya 2 istri, satu melahirkan Nabi Ismail, satu melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ismail, Nabi Ishak punya keturunan banyak nabi, ya, dan 3 kitab itu diberikan kepada keturunan beliau. Sementara Nabi Ismail diberikan 1 kitab keturunannya, yaitu itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Bagaimana dengan Maulana Syekh? Maulana Syekh punya banyak istri, ya, dan dari sekian istri beliau itu hanya 2 yang punya keturunan. Ada namanya Umindah Hajah Siti Jauhariyah, memiliki keturunan yaitu Ummi Hajah Siti Rohum. Kemudian Umindah Hajah Siti Rahmatullah punya keturunan namanya Umindah Hajah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Kemudian dari 2 keturunan ini sekarang melahirkan 2 organisasi besar, gitu. Kan Maulana Syekh mendirikan organisasi NW, membawahi mengkoordinir NWDI, NBDI, gitu, dan seluruh amal jariah. Sementara yang begitu Maulana Syekh meninggal, lahir 2 organisasi baru. Saya katakan lahir saja, ya, karena keberadaan 2 organisasi ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara keturunan Umi Rohun dan keturunan Umi Rehanun. Apa itu 2 organisasi ini? Yang pertama namanya NW, pusatnya di Anjani, masih menggunakan akte lama, ya. Kemudian yang kedua itu adalah NWDI, pusatnya di Pancor, di akte tahun 2021 kalau saya nggak salah. Saya mau bilang apa, ya, jadi kedua organisasi ini pendapat saya pribadi bukan organisasi lama lah, ya. Karena kalau misalnya katakan NW, ya, kalau misalnya kita bilang NW itu seperti Maulana Syekh, mestinya NW itu berpusat di Pancor. Tapi kan kenyataannya enggak, pusatnya malah di Anjani. Yang di Pancor malah NWDI, gitu. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Udahlah, saya pikir kalau kita bicara berbeda, bukan zamannya lagi. Memang Allah ini sunatullah, ini berbeda itu adalah seperti keharusan, tapi berbeda ini jangan sampai merusak persaudaraan kita, gitu, ya. Jangan sampai merusak persaudaraan kita. Berbeda ini ya bukan pilihan, memang iya harus berbeda. Ya, bayangkan kalau kita tidak berikan fasilitas maksimal seperti akal, ya, maaf sekali. Kenapa misal dari tahun lama sampai sekarang saya lihat sarang burung itu tidak pernah ada perubahan, selalu begitu bentuknya sarangnya burung itu. Atau ayam misalnya kalau makan itu selalu menggunakan cakarnya, nggak pernah dia berpikir gitu bagaimana supaya tidak harus pasrah menjadi, tidak harus cakarnya, ya. Kalau dia bisa berpikir, bayangkan mungkin tidak akan ada. Atau kalau misalnya si burung itu berpikir, mungkin bentuk rumahnya nggak begitu, selalu berubah-berubah. Anda bayangkan rumah kita sebagai manusia itu satu dengan lainnya nggak pernah ada yang sama. Walaupun di BTN yang sama, dibuat dengan konstruksi yang sama, oleh kontraktor yang sama, pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaannya. Karena ya itu akal yang bermain di sana. Berbeda sekali lagi keharusan, tapi jangan sampai berbeda itu membuat kita terjadi merusak persaudaraan. Di dalam Al-Quran kan lana a'maluna walakum a'malukum.
ya, amalkan, ya jalankan apa yang sesuai dengan Anda yakini. Begitupun dengan kami. La hujjata bainana wa bainakum. Yang penting jangan sampai ada hujjat, jangan sampai ada perselisihan yang sangat membuat ya misalnya bentrok fisik macam-macam. La hujjata bainana wa bainakum. Jangan ada pertentangan, permusuhan di antara kita lah, antara Anda dengan saya. Itu mungkin ya. Jadi Maulana Syekh karena ada bayang-bayang mungkin di pikiran beliau itu akan terjadi perbedaan yang sangat vital, makanya beliau selalu memposisikan diri beliau itu di tengah-tengah gitu ya. Nah, dari segi nama saja misalnya tidak pernah ada yang bilang Maulana Syekh itu Abu Rohun, enggak ada itu. Bayangkan kalau misalnya Maulana Syekh itu dipanggil dengan Abu Rohun, udah kesannya lain, pasti akan terkesan lain sekarang ini ketika beliau sudah meninggal dunia. Karena Umi Rohun kan anak pertama. Logika kita sebagai manusia Indonesia, anak pertama itu selalu melekat pada panggilan bapaknya kan. Misalnya saya ini punya anak namanya Kaisa, anak pertama saya, makanya orang-orang manggil saya Bapak Kaisa atau Abi Kaisa, Bu Kaisa. Nah, kalau Maulana Syekh misalnya menempatkan logika itu, misalnya beliau dipanggil Abu Rohun saja, mau kemana? Mau nyari Abu Rohun. Udah mungkin sekarang makin begitu. Tapi Maulana Syekh saking adilnya beliau selalu menempatkan posisinya di tengah-tengah, makanya di hizib atau di mana beliau memberikan nama beliau itu Abu Rohun wa Raihanun, bapaknya Umi Rohun dan Umi Raihanun, Abu Rohun wa Raihanun. Tidak ada mungkin di dunia ini yang menggunakan istilah seperti itu, hanya Maulana Syekh. Kemudian dari segi apapun itu beliau selalu adil pada dua putri beliau, termasuk pada cucu-cucu beliau. Misal yang viral sekarang ini kan ada Raden Tun Guru Bajang Kiai Haji Zainuddin Asani, dan ada kalau di Panca Tun Guru Bajang Zainul Majdi. Jadi dua nama ini Zainuddin Asani dan Zainul Majdi memang Maulana Syekh sendiri yang berikan ya, supaya terkesan sama itu. Zainuddin Asani, Zainuddin kedua, Zainul Majdi, Zainuddin Abdul Majid gitu. Silakan Anda menentukan pilihan kepada siapa yang Anda yakini untuk Anda ikuti, tetapi jangan sampai melupakan yang lainnya karena mereka adalah saudara kita juga. Berbeda itu adalah hal yang memang harus ada, tetapi jangan sampai berbeda itu membuat kita pecah. Maksudnya pecah ya pecah, jangan sampai membuat terjadi pecah persaudaraan itu. Beliau saudara kita sesama Maulana, sesama murid Maulana Syekh, sesama Islam, sesama yang hizibnya sama gitu. Makanya ketika kita ketemu dengan Nahdlatul Wathon, kalau saya misalnya diminta memimpin hizib atau apa, selalu pikiran saya itu ketika ketemu dengan Nahdlatul Wathon, misalnya wa anta ja'ala li Nahdlatul Wathon, pikiran saya keduanya, kepada Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Wathon yang dianjani itu. Wa anta ja'ala li Nahdlatul Wathon bi madarisiha, ya, dan jadikanlah Nahdlatul Wathon baik Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah maupun Nahdlatul Wathon yang dianjani bi madarisiha wa majalisiha, dan seterusnya. Ya berbeda itu jangan disoal lah, berbeda itu karena memang Anda dengan pasangan Anda juga bisa berbeda kok, istri ya, anak dengan anak pasti berbeda, ada perbedaan. Yang sama pada manusia itu setahu saya cuma dua yang sama satu dengan lainnya. Apa itu? Apa ya? Yang sama, maaf, yang tidak mungkin. Ya saya pikir itu dah supaya tidak melebar ya. Berbeda itu adalah memang hal yang memang harus ada, tapi jangan sampai berbeda itu membuat kita itu pecah belah ya, pecah belah persaudaraan.
Ya. Terima kasih, mohon maaf jadi panjang. Dan semua yang saya argumentasikan itu bisa jadi berbeda dengan apa yang Anda pahami, apa yang Anda alami. Karena kita memang diberikan fasilitas yang sama, yaitu akal, cuman penggunaannya yang kadang-kadang berbeda. Maksimalisasi frekuensi penggunaannya itu yang berbeda, itu yang membuat satu dengan lainnya itu berbeda. Dalam semua hal pasti ada perbedaan, itu tidak mungkin sama. Walaupun sama pasti ada celah berbedanya. Demikian mungkinnya, mohon maaf, ini bukan kebenaran yang bisa digeneralisasikan, ini hanya argumentasi subjektif saya. Allahumma fiqh ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.